Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, tolong dipimpin doanya ya. Siap. Berdiri. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan waktu itu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, silakan. Oke, sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Yang Ibu sebut namanya berarti harus menjawab, ya. Aditya Rizky. Saya, Bu. Oke. Aditya Saputra. Saya, Bu. Alvina Damayanti. Ananda Dava. Arif Maulana. Sakit ya, tidak hadir ya. Oke. Cindy Lauren. Sakit juga. Kristabel Caroline. Oke. Dela Yulita. Ya. Desi Ana. Oke. Iki Dwi Cahya. Hadir, Bu. Oke. Erna. Oke. Firman Ansori. Hadir, Bu. Oke. Gendis Malika. Jason. Hadir, Bu. Oke. Jenny. Ya. Kamil. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Luna. Hadir, Bu. Ya. Mahima Puja. Hadir, Bu. Oke. Michelle. Hadir, Bu. Oke. Nanda. Nanda sakit. Oke. Natasha. Oh, Natasha izin. Oke. Nia Permata. Ya. Rahma. Oke. Sevia. Oke. Suci. Hadir, Bu. Ya, Suci. Sultan. Sakit, Bu. Izin ya. Oke. Surya. Oke, Surya ada. Suryatno. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Tantoi. Hadir, Bu. Ya. Tarisa. Oke. Venesia. Oke. Widya. Ya. Yusuf. Yusuf sakit. Oke. Zofan. Oke. Tapi cukup banyak hari ini yang tidak hadir ya, karena ada izin dan sakit. Oke, tidak apa-apa. Nah, sebelum Ibu memberikan materi hari ini, Ibu ingin kalian mengingat lagi pelajaran kita di minggu lalu. Ya, kita sedikit mengulas pelajaran kita di minggu lalu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya, Bu. Oke, Suci, coba apa? Belajar mengenai teks eksplanasi. Belajar mengenai teks eksplanasi. Oke. Teks eksplanasi yang dipelajari ada apa aja kemarin? Struktur, kaidah kebahasaan, cara membuat teks eksplanasi. Oke, ada struktur, kaidah pembahasan sama cara membuat teks eksplanasi. Oke, berarti masih ingat materi minggu lalu ya? Yes. Kalau gitu Ibu lanjut aja ke materi kita hari ini. Ibu mau menampilkan sebuah video. Tolong videonya disimak baik-baik ya, Nak ya. Oke. Oh ya, maaf, Ibu ada yang lupa. Sebelum Ibu menampilkan video, Ibu mau membacakan dulu nih untuk kompetensi dasar dan tujuan dari materi kita yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Untuk kompetensi dasarnya itu untuk pengetahuannya yang pertama ada menganalisis menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerpen. Itu untuk pengetahuannya. Lalu yang kedua, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek itu untuk ya keterampilannya. Ya, oke, kalau gitu silahkan
simak videonya. Oh, tujuannya ya? Oke, sorry. Tujuan pembelajarannya hari ini. Tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian dapat menelaah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Lalu menelaah juga unsur struktur dan kaidah kebahasaan cerpen. Menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dan membuat cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Oke, itu tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini, ya. Oke, ini videonya tolong disimak ya, Nak ya. Tadi kalian simak videonya, apa tanggapan kalian dengan video yang tadi dibahas? Yang ibu tampilkan? Oke, Tanggapan saya untuk cerita tadi
dengan pembelajaran kita hari ini? Oke, Surya apa? Video yang tadi saya simak itu merupakan video mengenai tentang cerita pendek Gunung Mas. Ya, oke, betul. Terus? Dan apakah hari ini kita akan mempelajari tentang cerita pendek? Iya, betul. Materi yang akan kita pelajari hari ini mengenai cerita pendek. Oke, dari cerita pendek yang tadi Ibu tampilkan, kira-kira menurut kalian videonya mudah dipahami nggak? Mudah, ringan ya videonya ya. Oke, Ibu sampaikan, Ibu tampilkan video yang ringan ceritanya agar di sini kalian bisa memahami dulu cerita dari video tersebut. Kalau Ibu menampilkan yang ceritanya agak panjang dan sulit dipahami, nanti kalian untuk memahami materi ini juga kurang kena gitu di kalian. Kalian susah untuk memahaminya. Makanya di sini Ibu menjelaskan, memberikan videonya itu berupa yang ringan saja dulu supaya kalian mudah memahaminya. Oke. Sebelum Ibu membagikan LKPD, tolong duduknya dibentuk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Sudah dibentuk kelompoknya, jadi tinggal pindah ke kelompoknya masing-masing. Oke, sudah duduk semuanya sesuai kelompok. Sudah ya. Oke. Sekarang Ibu bagikan dulu LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Tahu kelompoknya? Oke, sebelum dikerjakan LKPD-nya, Ibu mau tanya dulu. Kalau kita belajar dari mengenai cerpen, kira-kira yang akan kita pelajari dari cerpen itu apanya sih? Oke, Jason, apa Jason? Kita akan mempelajari unsur-unsur pembangun cerpen. Unsur-unsur pembangun cerpen, betul. Kira-kira unsur-unsur pembangun cerpen itu ada berapa? Ada 2. Apa saja? Yang pertama ada unsur intrinsik, yang kedua ada unsur ekstrinsik. Ada unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik. Siapa yang tahu apa itu unsur intrinsik? Ya, Abel, apa Bel? Yang pertama ada tema, ya, bagasan menjadi pokok sebuah cerita. Oke, Ada yang kedua ada alur, yaitu dalam sebuah cerita. ya. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang diceritakan dan penokohan itu adalah watak dari sang tokoh. Betul. Lalu, Yang keempat ada latar, yaitu merupakan tempat, waktu dan suasana yang terbatas dalam cerita. betul. Yang kelima ada amanah yang merupakan pesan dan nasihat yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Yang keenam ada gaya bahasa yang merupakan cara pengarang menggunakan bahasa sebagai mengekspresikan perasaan. Yang terakhir ada sudut pandang, yaitu teknik penulis dalam menyampaikan cerita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Abel. Apa yang barusan disebutkan oleh Abel, unsur intrinsik itu sudah lengkap dan sudah dijelaskan juga masing-masing. Ada tokohnya, ada tema, alur, latar, amanat ya.
tadi Abel sudah sebutkan semuanya. Oke, kalau gitu yang kedua, selain ada unsur intrinsik, tadi Jason bilang ada unsur ekstrinsik. Siapa yang tahu apa itu unsur ekstrinsik? Oke, Dela. Berarti unsur itu ada dua. Yang pertama latar belakang yang merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi penulis dalam membuat dokumen. Oke. Misalnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial. Yang kedua biografi, yaitu faktor dari dalam diri penulis yang mendorong penulis dalam membuat dokumen. Misalnya riwayat hidup penulis dan kondisi psikologis. Oke, berarti ada dua ya. Ada latar belakang sama biografi dari si penulisnya. Oke ya, berarti sudah tahu ya unsur pembangun cerpen itu ada berapa? Ada dua. Apa saja tadi? Satu unsur intrinsik, satu lagi ekstrinsik. Tadi intrinsik apa? Yang disebutkan Abel ada berapa tadi, Bel? Ada 7. Ada tema, ada apa lagi? Alur, terus apa lagi? Ada tokoh, ada apa lagi? Ada latar, betul. Lalu amanah. Terus gaya bahasa, sudut pandang, betul. Nah tadi yang disebutkan oleh Dela, unsur ekstrinsik ada berapa? Dua. Apa aja? Latar belakang dari pengarangnya sama biografi dari pengarangnya, betul. Oke. Lalu setelah itu kalau kita belajar cerpen, selain mempelajari unsur pembangun cerpennya, baik itu ekstrinsik dan intrinsik, apalagi yang kita pelajari? Ayo. Selain mempelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik, apalagi yang kita pelajari? Ayo, siapa? Siapa yang tahu? Desi, apa Desi? Struktur Struktur apa? dan kaidah kebahasaan. Struktur dan kaidah kebahasaan. Coba Desi sebutkan, tahu nggak struktur cerpen itu apa aja sih? Yang pertama pengenalan cerita, di dalamnya ada pengenalan tokoh, adegan dan hubungan antar tokoh. Oke, terus? Yang kedua ada pengungkapan cerita, di dalamnya ada penggambaran peristiwa dalam cerita. Oke, yang ketiga? Yang ketiga ada konflik cerita, yang keempat ada puncak konflik, dan kelima penyelesaian. Oke, betul. Berarti strukturnya yang tadi sudah disebutkan oleh Desi ya, ada 5 ya. Ulangi, apalagi satu. Yang pertama apa Desi? Pengenalan cerita, Pengenalan cerita. Yang kedua, pengungkapan cerita. Yang ketiga, konflik cerita. Keempat, puncak konflik. Yang kelima, penyelesaiannya. Jadi struktur dari cerpen ada berapa? 5 yang tadi sudah disebutkan oleh Desi. Selain struktur, tadi Desi bilang ada kaidah. Nah, siapa yang tahu kaidah kebahasaan dari cerpen? Ada apa aja? Oke, Michelle, ada apa aja, Sel? Yang pertama, menggunakan penggambaran waktu lampau. Misalnya, ketika itu beberapa saat yang lalu atau saat itu terjadi. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menggambarkan peristiwa. Misalnya mencuri, menggambar, atau menulis. Yang ketiga, membuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, karakter fisik, dan kepribadiannya. Misalnya, penari, cantik, atau baik hati. Oke, ada 4. Kira-kira apakah hanya 4 atau ada lagi ya? Siapa yang tahu kaidah kebahasaannya apalagi yang biasa digunakan? Oh, baru 3, sorry. Baru 3 yang disebutkan Michelle. Erna, oke coba Erna. Tahu apa lagi nak kaidah kebahasaannya? Yang keempat, menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. Misalnya, mengatakan bahwa, menceritakan tentang, atau menyatakan. Yang kelima, menggunakan dialog dan kata kerja yang menunjukkan tuturan langsung. Yang keenam, menggunakan kata sifat untuk menunjukkan tempat dan menggambarkan peristiwa. Oke, jadi jumlahnya semua ada berapa ya? 6. Ada 6 kaidah kebahasaannya yang sudah disebutkan Michelle dan juga disebutkan oleh Erna. Nah, sekarang coba dilihat LKPD yang tadi sudah Ibu bagikan. Ya, lihat LKPD-nya. Di LKPD kalian di situ ada teksnya. Ada sebuah teks cerpen ya. Ini sudah Ibu tampilkan juga ya di PowerPoint kita.
kalian lihat di situ masing-masing sudah ada teksnya ya. Nah, dari LKPD ini yang sudah Ibu bagikan, kalian baca dulu cerpennya. Ya, kalian baca cerpennya. Nanti setelah itu kalian diminta untuk menuliskan unsur-unsur pembangun cerpennya. Di sini ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsiknya apa saja disebutkan, ya kan? Kalau ada tokoh berarti tokohnya siapa? Ya kan, alur yang digunakan dalam ceritanya seperti apa, latarnya ada latar apa aja dalam ceritanya, itu sebutkan, tulis di LKPD kalian. Setelah itu lalu baru lanjut ke unsur ekstrinsiknya, baik itu secara, tadi ada 2 ya, apakah ada yang lain, misalnya kalau ada yang lain boleh, selain yang dari tadi disebutkan hanya biografi dan latar belakang, misalnya ada dari nilai sosial budayanya, boleh. Jadi kita lihat cerpen kita, unsur ekstrinsiknya itu berupa apa. Tidak harus yang tadi kita sebutkan ya, boleh dari yang lain gitu. Lalu selanjutnya tugas kedua, kalian menganalisis strukturnya dan kaidah kebahasannya. Pengenalan ceritanya kira-kira dari cerpennya itu yang mana ya bagian struktur pertama. Oh misalnya ada di paragraf pertama gitu kan, atau paragraf kedua, nah dan seterusnya sampai struktur yang terakhir. Lalu setelah itu baru kalian mencari kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaan yang kita pelajari ini ada berapa tadi? 6 ya, yang tadi sudah dijelaskan oleh Michelle dan Erna. Kalian cari di LKPD kalian, tulis apakah ke-6 kaidah kebahasaan ini ada semuanya dalam cerpen yang dibagikan di LKPD. Kalau ada, tulis semuanya. Kalau tidak ada ya berarti kosongkan gitu ya. Oke, silakan didiskusikan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Paham ya? Oke, silakan didiskusikan.
Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah ya? Oke, kalau gitu kita bahas LKPD-nya. Setiap kelompok nanti maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Oke ya? Siapa dari antara sebelah sini kanan dan kiri, kelompok berapa dulu yang mau maju? Kelompok Desi, oke, kelompok Desi udah siap nih. Silakan maju. Diperkenalkan dulu nama kelompoknya, teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari
pengarang menyampaikan ceritanya dengan bahasa yang mudah untuk dimengerti tanpa hiasan sehingga cerita mudah dimengerti. Sudut pandang orang ketiga tunggal amanat yang menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada dalam jawabannya. Unsur ekstrinsik nilai-nilai dalam cerita moralnya ada perjuangan kekeluargaan. Cerita latar belakang penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang terpisahnya keluarga yang Selanjutnya ayo siapa yang bacakan? Yang kedua yaitu struktur cerita pendek. Pertama, pengenalan cerita itu ada di paragraf pertama. Yang kedua, pengungkapan cerita itu ada di paragraf kedua. Yang ketiga, konflik ada di paragraf ketiga. Yang keempat adalah penyebab konflik dari paragraf 4. Dan yang terakhir yaitu penyelesaian ada di paragraf 5 sampai Kaidah kebahasaan menggunakan pengembangan waktu lampau, bukti pendukung karena keterbatasan dana. Sejak SMP, Airin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Terus kata-kata yang menggambarkan peristiwa, tidak jarang dia selalu menangis sehingga larut malam. Kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, dan kepribadian. Sekolah tidak menginginkan Airin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu kepada orang tua dan ibu-ibunya. Menggunakan dialog atau tuturan langsung. Kenapa kamu pindah, Rin? Apakah ada masalah di sekolahmu sehingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah ini. Jawab Arin. Lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayahnya. Kata sifat yang menunjukkan tempat dan peristiwa. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan dua anak perempuan mereka, yaitu Arin dan Rati. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga walaupun makan dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya. Oke, siapa yang ingin memberikan tanggapan atau saran dari kelompoknya Desi? Oke, Tarisa, coba silakan Tarisa. Penjelasannya sudah sangat baik, sudah mendeskripsikan unsur intrinsik dari cerita pendek dengan sangat baik dan jelas. Oke, itu tanggapan dari Tarisa. Oke, berarti kelompok ini penjelasannya sudah sangat detail dan rinci ya Tarisa ya? Oke, sudah dijelaskan juga, disebutkan juga dalam kalimatnya di teksnya apa gitu ya, bagian unsur intrinsiknya, ekstrinsiknya, lalu kaidah pembahasannya juga. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Desi, silakan kembali ke tempat. Oke, sekarang kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya kelompoknya Tamuri, silakan maju. Perkenalkan dulu teman-teman anggota kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tentang teks cerita pendek yang ibu sudah bagikan dengan itu. Di sini kita ada nama pertama, perkenalkan nama saya Tante Rahman. Perkenalkan saya Luna Rahma Setiawan. Silakan nama saya Desi Santoso. Oke, untuk unsur-unsur cerita pendek. Yang pertama, unsur intrinsik. Ada tema, bukti pendukungnya kebersamaan keluarga. Yang kedua, tokoh dan penampokan. Tokohnya itu
dia sebagai protagonis, bibi dan ayah sebagai protagonis, dan di sini nggak ada antagonis. Lalu penokohan, Arin penyayang, pintar, berkemauan tinggi, bibi baik dan penyayang, ayah pesimis dan baik. Lalu alurnya ini alur maju. Latar, tempat rumah bibi, sekolah Arin dan rumah Arin. Suasananya sedih, bahagia dan haru. Waktunya malam dan pagi hari. Gaya bahasanya mudah dipahami. Lalu sudut pandangnya orang ketiga tunggal. Dan amanatnya jangan menyerah dengan keadaan karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Akan dilanjutkan oleh Jasmine. Di sini saya akan melanjutkan dalam unsur ekspresi. Pertama, nilai dalam cerita yaitu moral. Bisa tokoh ini mendukung apa yang dilakukan oleh Arin. Kemudian ada perjuangan saat Arin tetap berputus asa dengan nasibnya. Kemudian ada kewajaran saat Arin berkumpul bersama keluarganya. Kemudian dari latar belakang penulis yaitu penulis menjumpai beberapa fenomena di masyarakat tentang misalnya keluarga yang menyebabkan keadaan fenomena ini mulai terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin menginspirasi semua masyarakat dan khususnya yang memiliki keadaan yang sama untuk berjuang karena setiap masalah pasti ada jawaban. Kemudian saya akan memberikan bentuk analisis struktur dan gaya pembahasan yang terdapat pada teks cerita pendek dan perabatan. Yang pertama ada pengembangan cerita. Yang kedua adalah paragraf 1. Kemudian pengungkapan peristiwa. Yang kedua adalah paragraf 2. Kemudian ada konflik. Ini yaitu paragraf 3. Kemudian puncak konflik yaitu paragraf 4. Dan penyelesaian yaitu paragraf 5 sampai paragraf 7. Bagaimana ya? Saya akan melanjutkan kaidah pembahasan. Kaidah pembahasan pertama yaitu menggunakan penggambaran lampau. Jadi pendukung itu pertama karena keterbatasan dana, sejak SMP Arin sudah bersekolah jauh dari orang tuanya. Dan bukti keduanya, 3 tahun sudah berlalu, Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP ia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Kaidah pembahasan kedua, kata-kata yang menggambarkan peristiwa. Bukti pendukungnya, bukti pendukung pertama, 1. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Yang kedua, sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena dia membawa prestasi yang cemerlang. Kata perbahasaan. Yang ketiga, kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan, fisik dan kepribadian. Bukti pendukung. Yang pertama, sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Yang keempat, kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung untuk pendukungnya. Dia pun memberitahu kabar gembira itu kepada orang tuanya dan bibinya. Bukti kelima, kata yang menggunakan dialog atau tuturan langsung. Buktinya, pertama, kenapa kamu pindahin? Apakah ada masalah di sekolahmu hingga kamu ingin pindah? Tanya ayahnya. Bukti kedua, tidak ya. Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain. Jawab Arin. Bukti ketiga, lalu bagaimana dengan bibimu? Apakah dia setuju dengan keputusan itu? Tanya ayahnya. Dan yang terakhir, kata sifat yang menunjukkan tempat dan peristiwa. Bukti pendukungnya adalah yang pertama, Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 anak perempuan mereka yaitu Arin dan Laki. Yang kedua, rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga walaupun makan dengan lauk sambal akan terasa lebih nikmat bila berkumpul dengan bersama. Cukup sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya ini.
menggambarkan keadaan fenomena ini terjadi di masyarakat. Oleh karena itu penulis ingin menginspirasi semua masyarakat dan khusus yang memiliki keadaan yang sama untuk terus berjuang karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, analisis. Struktur dan kaidah pembahasannya terdapat pada teks cerita pendek. Pemenangan cerita ada di paragraf 1, pengungkapan peristiwa ada di paragraf 2, dan konflik ada di paragraf 3. Puncak konflik ada di paragraf 4, penyelesaian ada di paragraf 5 dan sampai 7. Kaidah pelaksana menggunakan penggambaran waktu lampau. Karena keterbatasan dana sejak SMP, Arin sudah bersekolah jauh dari waktunya. Setelah 3 tahun sudah berlalu, Arin meminta kepada orang tuanya supaya setelah lulus SMP, dia melanjutkan ke sekolah negeri dekat dengan orang tuanya. Kata-kata yang menggambarkan peristiwa. Tak jarang dia selalu menangis hingga larut malam. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Dia juga sedih ketika dia bermamitan dengan teman-temannya yang sayang padanya. Kata-kata yang mengekspresikan pelaku menghilang insiden kepribadian. Sekolah tidak mengizinkan Arin pindah ke SMA lain karena ia membawa prestasi cemerlang. Kata tiga yang menunjukkan kalimat termasuk. Dia pun memberitahukan kabar gembira itu pada waktu yang ibunya. Menggunakan dialog atau kumpulan musik. Kenapa kamu pindah ya? Apakah ada masalah di sekolah? Sehingga kamu pindah, tanya ayahnya. Tidak ya, Arin ingin pindah sekolah karena Arin ingin mencari pengalaman lebih banyak lagi di sekolah lain. Jawab Arin. Lalu bagaimana dengan mimpimu? Apakah dia setuju dengan keputusanmu itu? Tanya ayah. Kata sifat yang menunjukkan tempat dan peristiwa. Arin berasal dari keluarga yang cukup harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan dengan 2 anak perempuan mereka yaitu Arin dan Rati. Rasa rindu yang sangat mendalam dapat berkumpul bersama keluarga walaupun makan dengan bersama akan terasa lebih nikmat bila berkumpul bersama. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dulu untuk siapa yang memberikan saran untuk kelompok Vina? Oke, Dela silakan. Saya dari buku dan kaidah pembahasannya intinya sudah disebut dan jelas sehingga mudah mengerti. Oke, strukturnya tadi kelompok ini gimana? Urutannya urut nggak? Sudah urut ya? Kaidah pembahasannya lengkap nggak? Lengkap. Oke, kalau itu kelompok ini juga sudah bagus. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Oke, nah hari ini kita sudah mempelajari menganalisis ya, menganalisis cerpen ya. Cerpen yang kita analisis itu sebelum dianalisis kita harus tahu unsur pembangun cerpen, ya kan? Unsur pembangun cerpen. Nah, Ibu mau sebelum mengakhiri pembelajaran ini, coba kalian simpulkan dari awal sampai akhir nih, terakhir kita sudah presentasi, materi yang sudah kita pelajari apa saja. Siapa yang mau tunjuk tangan untuk menjawab? Oke, Widya, silakan. Unsur-unsur pembangun cerpen. Oke, ada intrinsik dan ekstrinsik. Oke, betul. Selain tepuk tangan dulu dong untuk Widya. Dia sudah menyebutkan unsur intrinsik apa saja, unsur ekstrinsik apa saja. Selain unsur intrinsik dan ekstrinsik, yang kita
juga udah. Terus apa lagi yang kita pelajari hari ini? Sopan. Apa sopan selain itu? Ada kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaannya tadi ada berapa coba? Ada 6. Ada 6. Coba Mas Sigit sebutin. Oke. 1. Menggunakan penggambaran waktu lampau, misalnya ketika ia beberapa saat yang lalu atau saat itu terjadi. Oke, itu yang pertama. Yang kedua. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menggambarkan peristiwa, misalnya mencuri, menggambar, atau menulis. Oke, itu yang kedua. Ketiga. Memuat kata-kata yang mendeskripsikan pelaku, penampilan fisik, dan kepribadiannya, misalnya menarik, cantik, atau baik hati. Oke, keempat. Menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung, misalnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, atau menyatakan. Oke, yang kelima. Menggunakan dialog dan kata kerja yang menunjukkan ukuran langsung. Oke, lanjut. Yang keenam. Yang terakhir, menggunakan kata sifat untuk menunjukkan tempat dan menggambarkan peristiwa. Oke, ada 6 ya, tapi Zofan baca dari catatan. Oke, nggak apa-apa, paling tidak artinya pelajaran hari ini kaidahnya mengenai apa sama Zofan dicatat. Oke, kalau bisa dihafal ya, karena sebentar lagi kita mau ujian apa? Ujian akhir semester atau PAS gitu. Catatannya dilengkapi, kalau yang belum lengkap bisa dibaca-baca lagi materinya. Tapi untuk hari ini kalian sudah luar biasa. Artinya ketika kita mempelajari struktur, unsur intrinsik, ekstrinsik, sama kaidah kebahasaan, kalian juga mengerjakan LKPD-nya itu sudah bagus. Artinya bisa menuliskan bukti pendukungnya, yaitu kalimat mana dalam teks tersebut yang menyatakan strukturnya, yang menyatakan kaidah bahasanya, sama unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Kalau gitu, tolong pimpin doa. Tantoy, silakan. Siap, berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran bacaan hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa untuk dimulai. Memberi salam. Terima